Tuh, tiap hari berenang Pak, seger. Itu hormon-hormon kebahagiaannya memuncak ruah itu ya. Lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Lega ya, bebas bisa pilih. Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisab. Makanya asli kunci bahagia tuh cuma satu, jaga villa. Bukan ya, bukan. Sok bandingin gerak yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Ada yang pernah ke ini ya, Pulau Seribu. Waktu itu teh sama si tour guide-nya diajakin, saya lupa nama pulaunya apa. Nah di pulaunya ada satu villa kosong, udah rusak juga kondisinya. Tapi tahu-tahu muncul orang, setan siang-siang kata saya. Oh ternyata yang jaga villanya. Pak ini teh punya siapa Pak? Saya tidak sebut nama ya, tapi tokoh besar di negeri ini zaman dahulu. Orangnya mana? Ya udah meninggal. Oh iya betul ya. Sebelum meninggal kapan terakhir kesini Pak? Ada kayaknya 30 tahunan mah nggak kesini-kesini. Tapi selama 30 tahun itu Bapak digaji. Alhamdulillah. Oh sekarang udah meninggal sama ahli warisnya, saya masih digaji. Nikmat sih kayak gitu. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan gaji karyawan ya gak? Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Terus mikirin buat maintenance kolam renang, ngisi token listrik, Bu ya punya villa, ngisi token 20.000 dilepehin Bu sama tukang naon sekieu. Terus hisab ya repot. Jadi udahlah, asli itu dunianya mah gitu-gitu aja ya. Dan semuanya kita tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Asli ya, punya Allah. Misalkan kita butuh pertolongan kepada seseorang, maka pasti kita akan melakukan sesuatu yang disukai oleh orang tersebut. Kalau ada yang pernah ngaji kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah mengutipkan kisah tentang Siti Sarah ya, ibundanya ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan lahir punya keturunannya duluan Ibunda Hajar ya. Salah satu alasannya karena ada keraguan di hati beliau. Beliau soleha, beliau taat, tapi ada sedikit keraguan di hatinya bahwa saya umur segini, suami umur segini, masa iya masih bisa punya keturunan? Sedangkan kita sendiri kalau kita butuh pertolongan, datang nih saya pengen minjem duit ke rumahnya ini misalkan, datang khusyuk kan, serius Pak pengen pinjam duit, tiba-tiba saya nyeletuk, tapi muka Bapak kayak nggak punya duit, kira-kira bisa nggak yang minjemin ke saya? Mukanya meragukan. Kira-kira saya diusir apa dipinjemin duit? Usir. Masa ke Allah gitu itu dikabul malnya? Oh enggak kok, saya tetap berdoa. Yuk jujur-jujuran ya. Berdoanya kapan? Setiap ada masalah sok jujur, ambil wudhu langsung sujud, atau ambil WA dulu, sana sini dulu dichattingin ya. Begitu mereka nggak ada yang bisa bantu, baru nyari sakit kepala deh, nyari paramek atau nyari Allah. Bagus ya Allah. Tapi kalau mau jujur nggak sedikit yang paramek. Begitu sembuh pun apa yang diucap, ini obat emang dahsyat. Nah gitu sih. Asli Bu, mau ditelan berapa kardus juga, kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh ya. Itu juga harus diluruskan tuh. Termasuk yang kayak misalkan, oh jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto bakal mati demi Allah ya. Yang nggak terlibat di rumah nggak ngapa-ngapain bakal mati asli ya. Itu dijaga. Kejatuhan cicak keluar dari rumah bakal sial asli, enggak Bu. Mau kejatuhan cicak 4 RW Ibu sampai tenggelam nggak akan sial. Kok ada yang kejatuhan cicak dia sial? Pilihannya cuma 2, kepahitan tuh. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat, dan kita perlu dua-duanya buat ke surganya Allah. Enggak masalah, sial tuh 1 tambah jauh dari Allah ya. Udah gitu aja ya. Ada anak di Jawa Timur kesambar petir, megang batu, batunya dipercaya jadi bisa nyembuhin orang katanya.
Datang orang berbondong-bondong bawa air di gayung, minta dicelupin batu anak itu doang. Katanya bisa sehat, namanya batu ponari, tahu nggak? Jadi kalau ada dicelupin namanya jadi ponari sweat di situ. Insya Allah ya. Enggak bu, beneran enggak, tenang aja ya. Apalagi ya, kalau ke tempat sepi nggak perlu bilang permisi mbak, saya nggak ganggu, itu juga jangan bu, beneran. Seolah meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mencelakai dirinya. Punten ya, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, demi Allah sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Quran surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah udah menginginkan kemudorotan bagi seorang hamba, siapa mau ngalangin? Pasti nyampe, nggak akan bisa. Begitu juga kalau Allah udah pengen memberikan kebaikan bagi siapapun, mau siapapun dengki nggak bisa ya. Lagian jangan kotorin hati lah dengki. Tetangga pakai tas baru, minjem punya mertuanya kayaknya tuh, KW ini KW, ya udah ya tuh, pengen minta, kalau ya Allah pengen tas kayak tetangga, ya Allah sah, boleh, walaupun banyak doa yang lebih cantik, lebih keren, minta husnul khotimah. Tahu setan ngomong apa kalau kita minta husnul khotimah? Riwayat hadisnya gini, kalau kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, syaitan berkata, ini manusia yang cerdas. Iya tuh, husnul khotimah udah happy ending segala-gala itu, dosa terampuni dan lain-lain. Dan ingat ya, husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Beda. Contoh, kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat, wah bahagia itu ya, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, ih soleh, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa dia. Berarti husnul khotimah tuh sedang apa, bukan karena apa ya. Wah itulah yang bikin dulu musuh kaum muslimin tuh takut ketemu kaum muslimin, pengen mati soalnya, malah ngejar-ngejar. Orang riwayat hadisnya juga, orang yang syahid di medan perang itu, kalau dia bisa hidup lagi, dia pengen masuk lagi ke medan perang, pengen mati lagi. Saking nikmatnya ganjaran bagi orang-orang yang tadi yang melakukan amalan seperti itu ya. Rugi. Cuman ya itu dia ya, mungkin kesalahannya adalah bahagianya kita itu di mana ya. Kalau bahagia kita itu masih sekedar keinginanku terkabul, kadang juga dia bicara keinginan, lebih tepatnya dia nggak bisa bedain mana yang dimaksud hawa nafsunya, mana yang dimaksud nuraninya ya. Kayak misalkan contoh ya, kebutuhan manusia itu dulu di sekolah ada 3 doang, sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Tahu tidak ada kebutuhan yang keempat? Salah satunya, saya bahas ini bukan gengsi ya, tapi kebutuhan ingin diakui orang lain ya. Kok apa buktinya? Lihat kaki kita ada berapa? Waktu itu ada yang jawab 10, mungkin dia kira jarinya kali ya. 10. Saya sampai ngitung lagi, bos, kaki 10. Nah, berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Koleksi, oke. Ada yang bilang jualan, atau ada yang bilang ya tuh kok belinya halal, nggak nyuri, nggak ngutang, emang nggak boleh? Oh nggak, ada yang bilang nggak boleh. Dan silakan sesuai kebutuhan. Masa naik gunung pakai sendal hotel? Ya kecugap. Ya harus beli yang eiger-eiger mah ya nggak? Biar supaya lebih tebal gitu kan. Dan wajar beda bahan, beda harga. Tapi kalau belinya untuk di aku makhluk, kok ini capek luar biasa. Kita tahu sendiri netizen mah, maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Mau kita ngapain juga? Ada calon mertua tuh di masjid apa, dandan dia pakai sepatu yang terbaru, sepatu baru kesempit amat, saking barunya plastik yang ngeganjel di dalamnya tuh belum dikeluarin deh, baru dia pakai. Sok sebagus-bagusnya sepatu masuk nggak ke dalam masjid? Enggak, parkir di depan pasti. Tapi demi Allah pasti sulit ngejar saf pertama. Kalau bisa deket pintu di belakang sholat, biar kalau pas ruku ayah kene.
Sami Allahu liman hamidah. Pulang hujan, ya. Jujur, tetap dipakai kotor-kotoran apa diteng-teng. Ya, itulah kerennya manusia. Nah, kan hujan ini adalah fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas seorang wanita. Kita gampang ya. Kalau ternyata tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya tolong jangan bilang murah ya, ekonomis gitu ya. Karena kan relatif ya gak? Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal ya, tapi cuman kepalanya lebih murah dari tasnya. Gitu aja ya. Ya udahlah gitulah, ada benda ya. Benda gitu-gitu aja asli. Apalagi jam tangan. Nah, apa fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Berarti jam tangan yang di pasar tuh, yang di etalase pinggir jalan, meskipun harganya 35.000, gambarnya juga gambar Dora ya. Bisa nggak buat lihat waktu? Bisa. Cuma nanti nentuin bahasan kita tuh mau kemana gitu ya. Masya Allah. Tadi saya dengar MC-nya tadi bicara tentang jangan pacaran gitu ya. Ada yang di sini punya pacar? Pacar Cina, saya atau Cina? Susah ngaku biasanya. Karena kadang suka diperhalus ya. Kayak maling, dibilangnya koruptor. Kemarin kajian di anak SMA, saya tanya, ada yang pada pacaran nggak? Enggak. Terus kami punyanya support system. Support system. Meni manis bahasanya tuh ya. Kegiatan support system teh apa? Ya, you know lah, gandengan tangan. You know lah lagi katanya. Ya, gandengan tangan, maksiat mah maksiat aja ya. Pas saya tanya, kalau kayak siapa yang pacaran, nggak ada yang angkat tangan. Pas dibilang, yang kalian tahu kiri kanan pacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Baru rame tuh. Wah ini kan ada yang bisikin tuh, astagfirullah saya. Putusin ya teh ya. Asli bahaya. Ingat, setan nggak suka kita ngaji, tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita pulang ngaji langsung rampok bang. Oh itu susah ya. Terus gimana? Paling dikasih was-was ya, dikasih was-was. Dan ingat, tipu daya syaitan itu baru jadi kuat kalau kita ladenin. Ngerti kata ladenin? Ladenin ya. Contoh. Ibu-ibu atau anak SMA gitu ya. Dia bilangnya kami tuh nggak pacaran kok, tapi dia suka WA gitu, dia tengah malam ya. Assalamualaikum ukti ya gitu ya. Dan ini kadang nggak cuma anak muda, ibu-ibu juga ada kesel sama suaminya, dia reunian, di reuni ketemu mantan tuh, aduh ya. Apa istilahnya? CLBK. Apa istilahnya? Bukan cepat lari bau kentut, bukan? Ya. Udah gitu kan suka ada grupnya ya. Jadi kan bisa tahu nomornya si doi. Jadi tengah malam suka ada WA-nya santun ya. Sama kayak tadi, Assalamualaikum ukti ya. Sampai dibikin ada komik meme-nya tuh, komik meme gitu ya. Ada gambar bebek. Gimana suara bebek? Kakak. Gimana suara kucing? Meong. Gimana suara kambing? Embe. Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukti ya. Insyaallah. Dan ini yang saya tahu ya, mereka itu sudah punya SOP. Sebagaimana Bank Syariah ada SOP-nya, ini Playboy Syariah juga ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya. Mereka setelah Assalamualaikum ukti akan diawali dengan sesuatu yang cukup santun seperti mengingatkan amal soleh. Ya. Jangan lupa tahajud ya. Ya. Yalah. Ingat ya. Ingat ya, kata langkah di dalam Al-Quran itu Allah menggunakannya khutuwatis syaiton. Khutuwat itu jadinya langkah-langkah karena dia jamak ya. Ya karena gitu langkah syaitan. Setan tuh sabar, dibiarin, bahkan kalau perlu silakan ke kanan dulu yang baik-baik, ujung-ujungnya ke kiri ya.
curhat misalkan ke, tapi dia ustadz, ingat ustadz juga manusia ya. Awalnya kasihan lah dia, biar akur sama suaminya, akhirnya ngedengerin curhatan istri orang. Awalnya iman kuat, tapi Imron belum tentu kuat. Astagfirullahaladzim. Nah, apa maksudnya ya? Masya Allah. Ya, lama-lama tergoda, nyaman sama. Ya, awalnya cuman ngingetin jangan lupa tahajud. Kadang yang disesalkan dibalas sama si ibunya gitu ya. Iya, ini aku juga lagi ruku. Masya Allah. Lagi ruku dia selfie. Masya Allah. Beres sholat nyambung biasanya, ya. Seperti gimana? Udah ada SOP-nya. Suami kamu nggak marah kita chattingan? Ya elah. Kalau antum soleh nggak akan di-chat itu bini orang ya. Ya. Akhirnya kadang diladenin. Dia juga sibuk sendiri. Mulai cerita kekurangan suami, ya nggak? Lama-lama bersambung. Izin ya, ini referensi saya dari film-film azab biasanya ya. Maka gitu ya. Awalnya gitu kan, ya kan? Awalnya gitu, lalu setan memberikan bumbu, dijadikan terasa indah, betul? Akhirnya dia lebih ini, dia lebih itu, mulai cerita, akhirnya timbul perasaan nyaman, timbul perasaan yang tidak boleh timbul, lama-lama akan kurang. Kayaknya kurang enak ya cuman di chatting. Gimana kalau kita besok makan siang? Alhamdulillah ya. Udah mulai di ujung tebing tuh. Tapi bismillah. Kalau dari awal assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, aman demi Allah. Ya kan belum nyaman, belum timbul perasaan yang tidak boleh timbul. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki juga sama ya. Punten pisan. Para jomblo sendirian di kamar, gak punya pasangan halal. Di tangan ada handphone, internet kenceng, rusak itu ya. Ya, kalau tidak ditanggulangi, jangan ngelihat yang enggak, langsung ditaruh handphonenya, dia pergi keluar main futsal, kayak main badminton, kayak bantuin tetangga pindahan, kayak. Ya. Kok gimana kok nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah, Pak, jangan tinggal sini, Pak. Saya yang bayarin kontrakannya. Pindah. Maaf ya hiperbola ya, tapi maksudnya tuh cari kesibukan gitu ya. Ketika akhirnya kita nyari kesibukan, capek, pulang, mandi, dibawa sholat, ketiduran, besok udah aktivitas lagi, selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, gambar dulu mah nggak apa-apa, careless ya. Ada videonya 1 jam, 1 menit mah nggak apa-apa kali, udah berat itu ya. Alhamdulillah ya. Udahlah, jangan diladenin. Nih, kita di rumah nyalain murotal Al-Quran 24 jam, setan suka nggak? Enggak ya, tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Coba kalau bisa, horor juga mati sendiri. Nah, apa dibanding murotalnya sama setannya? Enggak. Saya pengen tobat, setan nggak suka. Dia ngapain paling? Kasih was-was, munafik lu. Ntar juga dosa lagi, ngapain bolak-balik? Kepalang basah nyemplung aja sekalian ya. Gitu kan? Atau enggak sosok halus, ini ganti teman setannya lebih lembut ya. Udah terlalu banyak, apakah Allah akan mengampuniku? Ya, sosok merendah ya. Itu demi Allah, itu dari was-was syaitan ya. Karena kalau memang Allah udah benci sama kita, udah Allah matiin waktu lagi maksiat. Kata Allahnya sendiri kok begitu, Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Pas ayat terakhirnya ini sebelum Yasin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya kalau sekiranya orang manusia berbuat dosa, kontan Allah balas hukumannya saat itu juga. Apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Nanti silakan dilihat ayat. Berarti kan maknanya 2. 1, nggak ada yang luput dari dosa. 2, dosa sekecil apapun ternyata Allah layak mematikan kita. Kenapa kita malah masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, hingga waktu nanti yang ditentukan ya.
Berarti kan kalau untuk ke diri sendiri ngelihatnya satu, oh abis maksiat saya nggak langsung mati, sederhana, karena Allah nungguin tobat saya. Diampunin nggak kok? Pasti diampunin. Selagi tobatnya tobatan nasuha. Apa buktinya saya pasti diampunin kok? Kalau Allah emang udah nggak ada niatan ngampunin kamu, kamu udah dimatiin sama Allah pas lagi maksiat. Mudah nggak bagi Allah matiin orang seketika? Mudah. Kenapa kita masih hidup? Udah maksiat berapa kali kita? Yang ngomong aja udah berapa kali nggak dimatiin sama Allah nih, padahal udah bermaksiat berkali-kali. Ya, itu kalau ke diri. Kalau ke orang lain sama. Kok saya ngelihat dia maksiat kok, bahkan saya punya rekaman CCTV dia lagi bermaksiat kok. Nih, lihat, diumbar sama dia. Kita tinggal tanya, itu yang kamu lihat lagi maksiat, sekarang masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk ya. Misalkan, oh ya udah sederhana. Berarti kata yang punya dirinya, kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh pasti ke neraka, yang kayak gitu tuh pasti nggak diampuni. Enggak. Yang ngomong itunya aja adalah hamba yang layak Allah matikan juga berdasarkan ayat tadi. Terus kita ayolah, janganlah. Yuk, ini tempat yang baik. Maka benar-benar tampilkan Islam itu seperti apa. Jangan sampai ada yang punten kesini misalkan, bayangin ya, punya perasaan salah, pengen tobat, tapi nggak tahu mesti mulai dari mana. Ya, yang orang bilang katanya tuh mulai ikut pengajian, bahkan dia saking jauhnya dengan Islam belum tahu dress code ke pengajian tuh apa. Dia cuma punya celana panjang sama kemeja, belum punya kerudung, belum punya gamis. Nyampe sini dipelototin oleh ratusan ribuan mata dari atas sampai bawah dengan pandangan sinis. Sampai akhirnya dia nggak berani ngelangkah lebih masuk ke dalam masjid. Akhirnya malah pergi ke tempat minum. Tempat minum juga masih galau, sampai tumpah minumannya. Didatengin manajernya, nggak apa-apa, saya kasih bonus ya, malah dikasih 2. Kenapa malah lebih sopan dan lebih ramah yang di tempat maksiat? Demi Allah, kita yang sedang mewakili Islam, suka tidak suka, mau tidak mau, memang begitu ya. Karena kenapa orang di luar kan nggak baca hadis, nggak baca Quran. Maka dia ngelihatnya adalah kepada orang-orang yang katanya baca hadis, baca Quran. Suatu ketika ternyata yang baca hadis, baca Qurannya malah ngelakuin sesuatu yang menyakitinya, maka ya sudah, kitanya naudzubillah yang coreng Islam. Saya dapat kisah dari guru kami yang di Mesir. Dulu ada cerita tentang seorang liberal yang ngajakin orang-orang di Mesir itu untuk jadi ninggalin sholat. Sholat kan katanya untuk mengingat Allah. Ya udah, yang penting ingat Allah. Tapi kita nggak sholat kan nggak apa-apa. Hijab kan katanya untuk melindungi wanita. Ya udah, kita sewa bodyguard aja. Telanjang juga ada yang jaga. Dibikin terpisah-pisah gitu ya. Ternyata ketika diselidiki masa lalunya, pernah ikut kayak lomba hafiz Quran gitu, lomba tahfiz, lomba baca Al-Quran. Cuman ada salah satu komentar dari syekhnya yang menyakiti hatinya, direndahkan, diremehkan. Rasa sakit hati itu sampai membuat dia membenci Islam, sampai menjadi dia influencer yang ngajak orang untuk maksiat. Kata guru kami yang cerita tentang itu, demi Allah itu Pak, dosa jariahnya ngalir ke syekhnya, gak cuma ke si influencernya. Karena lisannya malah membuat orang tersakiti sampai jadi memusuhin Islam. Na'udzubillah. Ya, yuklah kita amalkan, kita jadi rahmatan lil alamin. Bismillah. Semoga Allah izinkan satu-satunya dalil yang kita paham tapi niat kita lillahi ta'ala, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang ingin mengamalkan itu dari lisan kita. Kita apal 1000 dalil tapi niat kita tidak lillahi ta'ala, Allah punya kuasa menjadikan tidak ada satupun yang ingin mengamalkan apapun dari lisan kita. Udah, dakwah mah gitu aja ya. Istilah Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya.